dilimpahkan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yes, hari inilah hari yang berbahagia bagi setiap kita. Merayakan kasih kemurahan Tuhan di bulan yang baru. Kita percaya urapannya dahsyat atas kita, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat anugerah belas kasihan-Mu sepanjang bulan kemarin Tuhan. Dan kami percaya menginjakan bulan yang baru. Ada pintu-pintu berkat yang baru disediakan bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, penyedia bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami diubahkan. Semakin diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tetap berdiri, kita kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pujian dari gereja Bapak Ibu Saudara yang menyatakan bahwa Allah kita adalah terang kehidupan bagi setiap kita. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu.
church lebih lagi ya. Just to be with you, my Lord, King of majesty. Just to be with you, my Lord. Just to be. One more time, sing it loud. King of majesty. I have one desire. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus. Dengan tangan terangkat kami bersepakat, kami punya Allah yang baik, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan depan belakang, bilang happy Sunday. Atau berikan senyuman terbaik. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami percaya, kami mengakui kedaulatan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kebesaran-Mu Tuhan tiada tertandingi. Sampai kami melihat dan kami mendengar lagu pengharapan. Sebab kekuatan kami hanya berasal dari Engkau. Alam semesta
ucapkan syukur-Mu, panjatkan doa-doa-Mu. Mungkin yang sampai hari ini belum dijawab, tetap perkatakan itu kepada Tuhan. Karena berkat dari Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahnya, itu kata firman Tuhan. Yes Lord. Kata Daud dalam Mazmur dikatakan, aku berseru-seru kepada Tuhan dan Ia menjawabku dari gunung kudusnya. Dan itu yang kami tahu Tuhan Yesus, Kau pasti jawab kami. Apapun jawabanmu, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Bertahtalah atas kami dengan penuh kerendahan hati dan diri. Kami berserah kepadamu ya Yesus Kristus. Bekerja ya Roh Kudus. Hari ini kami buka hati kami. Sebelum kami menerima firman-Mu, kami buka hati kami. Maka itu Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya hari ini. Baik jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, baik seluruh pelayan-Mu di atas mimbar, di bawah mimbar. Kau yang berikan hikmat satu persatu secara spesifik. Yes Lord, thank you Jesus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Satu kesaksian yang saya harus bicara sama Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya di tempat ini, saya pasti bawa testimoni baru. Jadi saya percaya dimulai dari gereja ini akan banyak perubahan yang baik. Ada transformasi dan restorasi yang luar biasa. Karena setiap kali saya posting video saya dari pujian, membawa pujian di gereja ini, saya banyak terima direct message, di mana ini gerejanya. Karena memang gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini semi Sunday concert memang namanya ya, Sunday concert. Jadi lightingnya semuanya bisa di saya doang, nanti di semua singer, musisi semua di belakang. Jadi mereka banyak yang tanya di mana gerejanya. Karena viewernya juga selalu tambah. Saya nggak bicara soal viewernya, saya bicara soal impactnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara planted, tertanam di gereja ini, saya percaya itulah keputusan yang benar. Karena gereja ini mencintai Tuhan dan saya terhormat untuk melayani di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang tertanam di gereja ini akan menerima restorasi dan transformasi dari Tuhan. Lahir testimoni yang luar biasa, harus hidup impactful. Yang setuju katakan amin. Yes, dan dimulai dari tertanam. Sama-sama angkat tanganmu, kita nyanyikan pujian ini. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat. Yes Lord, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu
menggantikan duka kami menjadi suka. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami yang kering menjadi diberkati. Kau memindahkan kami Tuhan kepada sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan Bapa. Biarlah kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan senantiasa turun menaungi setiap kami Tuhan. Hari ini Bapa, pujian kami sudah naikkan Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan Tuhan. Kami ingin bersyukur karena ajaib perbuatan-Mu di dalam setiap kami Bapa. Dan sebentar kami ingin ditaburkan oleh benih firman-Mu Bapa. Bukalah hati pikiran kami untuk menerima yang terbaik Bapa. Karena firman-Mu mengandung janji, mengandung berkat, mengandung hikmat. Dan ketika itu bertumbuh di dalam kami boleh berbuah lebat. Bapa, ampuni setiap kami Tuhan, jikalau hati kami keras, hati kami sakit Bapa. Ampuni Tuhan, kami ingin menjadi tanah yang baik Tuhan. Tanah hati kami ya Bapa, yang baik untuk ditaburkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Bapa. Yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk tim PAW. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Apa kabar jemaat dan keluarga BSD Church? Senang melihat Bapak Ibu beribadah bersama kami kembali ya. Wajah-wajah yang sudah sangat saya kenal gitu ya. Duduknya sudah pasti di situ-situ saja ya Pak Gatot. Baiklah. Firman Tuhan sepanjang bulan Juli ini Bapak Ibu adalah planted atau tertanam. Kita sudah melalui kemarin itu musim upgrade, masih ingat? Lalu overflow, upgrade diri Bapak Ibu ya. Upgrade diri itu bukan hanya tentang pengetahuan saja, tetapi upgrade itu tentang penampilan Bapak Ibu, penting itu ya. Kenapa? Dengan penampilan itu kita menghargai ciptaan Tuhan loh. Nggak harus mahal kan, tapi rapi aja itu kita hormat gitu kepada Tuhan. Orang melihat diri kita, ada nggak sih Kristus gitu, kalau penampilan kita biasa sembarangan gitu. Enggak cuci muka, rambut ahut-ahutan gitu ya. Enggak ada kayaknya karakter Tuhan di situ. Karena apa? Kalau dia sembarangan terhadap dirinya, orang enggak percaya Bapak Ibu. Setuju? Yang berusaha. Lalu overflow. Nah, musim berikutnya saya yakin di antara kita akan dipenuhi berkat Tuhan. Amin. Tetapi kalau yang menerima berkat Tuhan besok atau mungkin keluar dari tempat ini tetap rendah hati. Amin, tetap bersyukur. Namun bila ada yang menghadapi musim yang sulit, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak lari dari proses. Karena apa? Percuma Bapak Ibu kita lari dari proses. Akan mengalami proses yang sama. Benih yang tertanam di tanah yang baik tidak akan pernah gagal menghasilkan buah. Kita hanya perlu sabar menunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mulai firman Tuhan dengan sebuah kisah nyata yang luar biasa Bapak Ibu dari dunia arkeolog dan sains. Ya, saya suka sejarah, makanya ini saya mencari ini dan luar biasa loh. Sejarah itu ya, pada tahun 1963 ada seorang arkeolog bernama Profesor Yigael Yadin dari Israel menggali reruntuhan sebuah benteng kuno bernama Masada. Boleh ditayangkan? Nah, benteng batu sudah sangat gersang. Dia berada di puncak gunung di dekat Laut Mati di Israel. Di antara puing-puing reruntuhan ini ditemukan sebuah kendi tanah liat berisi beberapa benih kurma. Ini. Benih itu diuji di laboratorium. Usianya Bapak Ibu sekitar 2000 tahun.
Artinya benih ini pernah hidup pada zaman Yesus berada di bumi. Tapi ada masalah, kurma jenis ini itu kurma Yudea yang sudah punah sejak abad 14. Jadi sekitar tahun 1400 sudah tidak ada lagi karena perubahan iklim dan runtuhnya infrastruktur daripada benteng menghapus spesies benih ini dari muka bumi. Lalu selama 40 tahun Bapak Ibu, benih itu disimpan di laci laboratorium di Universitas Bar Ilan di Tel Aviv. Diberi label lagi, artefak mati, tidak bernilai tinggi. Dan dia tersimpan hanya di laci Bapak Ibu, bahkan tidak ditaruh di museum karena dikira gak ada nilainya. Sampai pada tahun 2005 ada 2 orang peneliti wanita mendapat ide. Ini memang ibu-ibu kita tuh banyak ide ya. Saking banyaknya kadang bapak-bapak tuh pusing gitu. Jadi 2 peneliti wanita ini mengatakan gini, bagaimana kalau kita coba ya menanamkan benih ini di tanah yang subur. Loh Bapak Ibu, kita juga tahu gak usah jadi peneliti ya bahwa benih itu ditanamkan aja di dalam tanah gitu ya. Tapi peneliti ini baru memberikan ide usul. Dan Maret 2005 dunia sains itu gempar. Karena benih yang dianggap fosil itu ternyata memecahkan diri, akarnya itu menembus ke tanah, batangnya muncul di permukaan. Dan terjadi kehidupan. Pohon ini tumbuh dewasa loh. Slide berikutnya. Hijau, subur dan diberi nama pohon Metusela. Adalah nama manusia tertua di dalam Alkitab. 969 tahun umurnya. Tapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Benih itu tidak hanya hidup atau bertumbuh saja. Tetapi dia bahkan bisa berbuah. Buah korma Bapak Ibu. Benih ini ternyata tidak pernah mati ya. Selama 2000 tahun kehidupan itu sesungguhnya ada. Tetapi tidak keluar. Karena tidak berada di media yang tepat. Dia tidak berada di tanah yang tepat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan bahwa firman Allah adalah yang hidup dan yang kekal. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Bapak Ibu percayalah. Firman Tuhan, benih firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah mati. Amin. Mari kita baca ayat utama kita di dalam Markus 4 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Ada di layar, mari kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 lipat, ada yang 60 lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus, tetap ditayangkan ayatnya, Yesus membuka dengan kata dengarlah, ditutup dengan hendaklah ia mendengar. Diawali ajakan, diakhiri dengan sebuah tindakan. Diawali dengan sebuah firman, diakhiri dengan sebuah ketaatan untuk melakukan dengar. Bapak Ibu, hari ini bukankah firman Tuhan ditaburkan?
dengarlah. Setelah mendengar firman Tuhan, maka kita wajib kudu melakukan. Ya. Dan perumpamaan ini Yesus memberitahu kita ada 3 unsur utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah penabur, benih dan ada tanahnya. Gitu ya. Ini kita sudah baca ribuan kali ya. Ayat ini betul. Hari ini saya ingin memberikan sebuah pengertian yang berbeda. Yang pertama penabur. Tunjukkan slide 6. Ini Bapak Ibu adalah gambaran tanah di Israel. Dalam pertanian Timur Tengah kuno, penabur itu menggunakan metode seperti ini. Dia akan menabur benih ke segala arah. Baru kemudian membajak sawahnya, membajak tanahnya. Berbeda dengan di Indonesia ya. Kita harus bajak tanah dulu, baru kita menyebarkan benih. Nah, kelihatannya penabur ini boros ya. Kok ke segala arah gitu ya? Enggak Bapak Ibu. Ini adalah ekspresi kemurahan hati. Dia menabur ke semua tempat. Pinggir jalan yang keras, tanah berbatu, semak duri, tanah subur. Meskipun penabur ini tahu loh, bahwa tidak semua yang dia tabur itu dapat tumbuh. Tetapi dia tetap menabur. Allah kita adalah penabur. Dia menabur apa Bapak Ibu? Firman-Nya. Pengharapannya, kasihnya, mujizatnya kepada kita. Saya umpamakan kalau misalnya kita manusia ya Bapak Ibu sebagai penabur nih. Kita akan pilih dong tanah gitu ya. Itu umum wajar. Yang sekiranya tanah ini menghasilkan. Betul nggak? Kita nggak mau rugi kan. Benihnya pun kita pilih, nggak usah kebanyakan. 1 lubang 1. Ya kan, nggak mungkin 1 lubang 100. 1 lubang 1 aja, karena kalau 100 bisa 100 pohon yang akan kita panen. Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Kondisi apapun hati kita, rumah tangga sedang retak hubungannya, yang pacaran sedang kecewa, ya kan? Tidak sesuai harapan. Kok kita pergi makan kok bayar masing-masing ya? Loh salah ini, yang cowok yang bayar, amin. Ya nggak ada cewek bayar, sorry banget ya. Ini buat yang masih jomblo. Karena apa? Kalau engkau bayar, engkau punya nilai sebagai seorang laki-laki. Itu pendapat saya sebagai perempuan, betul ibu-ibu? Nah gitu ya, jadi bapak-bapak maaf ya, tolong berkorban bayarin istri-istrinya ya, pacar-pacarnya. Oke, pacarnya 1 aja ya. Baiklah, nah lalu apalagi kecewa, kita ini ada kebencian, kita ada dosa, marah kita nih ya Bapak Ibu ya. Udah diubun-ubun gitu. Ubun-ubun di mana sih ya? Di sini ya ubun-ubun ya Bu ya. Ubun-ubun gitu, karena apa? Dikhianati gitu. Tetapi kondisi apapun hati kita, Tuhan tetap menabur. Nah saya memberi saudara kalkulasi dunia. Benihnya 100% deh. Ditaburkan ke 4 jenis tanah kan. Berarti yang berhasil berapa persen Bapak Ibu? 25%. 75%-nya modal itu wasted. Betul ya? Terbuang sia-sia loh. Untung atau rugi sih itu? Rugi lah kalau pakai kalkulator dunia. Fix. No debat-debat. Gak usah debat ya. Pasti itu rugi. Tapi untungnya Bapak Ibu yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan. Saudara punya kalkulator Tuhan. Saudara punya kalkulator kerajaan sorga. Dahsyat itu. Terima kalkulator kerajaan surga. Gini hitungannya. Meskipun hanya 25% aja kata Yesus kan buahnya berapa? 30, 60 dan 100. Nah karena saya orang timur, budaya timur, saya rendah hati. Udah Tuhan dalam kondisi saya sulit, saya perlu pelipat gandaannya 30 aja Tuhan. Gak usah 100, 30 kali lipat aja. Jadi kalau 25% yang berhasil kali 30 kali lipat itu berapa? 750%. Gitu kan ya hitungannya. Bukan hanya balik modal, tetapi ada 7 kali lipat pelipat gandaannya. Itu ukurannya yang 30 loh, belum yang 100. Selain Tuhan sebagai penabur,
saudara dan saya juga disebut sebagai penabur di dunia ini. Menghitung rugi gitu ya. Tetapi Tuhan itu tetap menabur. Kita dipanggil tetap menabur seperti Bapa kita. Menabur apa Bapak Ibu? Pengampunan, menabur kasih, menabur senyum, menabur firman. Dan kita pasti menuai seperti Bapa kita, amin. Meskipun cuma 30 gak apa-apa, itu sudah 7 kali lipat loh. Lalu yang kedua adalah benih. Di dalam Lukas 8 ayat 11, benih itu adalah apa? Firman Allah. Ya Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika firman ditaburkan, Allah sedang memberikan dirinya ke dalam hidup kita. Dan puncaknya Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Penabur itu tidak hanya menabur benih saja Bapak Ibu. Tuhan itu menabur anaknya. Karena dia tahu dia akan panen. Panen apa Bapak Ibu? Panen saudara hari ini di tempat ini. Yang menerima dia sebagai juru selamat. Panen hubungan kita yang kembali kepada Bapa. Tapi Bapak Ibu ada loh yang tidak suka dengan panen. Tadi yang kita baca sudah ketahuan ya siapa yang tidak suka. Bayangkan gini ya, maling masuk ke sebuah kebun. Yang dicuri apa Bapak Ibu? Buah, ya kan? Karena buah itu ada nilainya bisa langsung dijual, menghasilkan. Nggak ada orang, saya mau curi benih aja. Kenapa? Karena benih itu belum ada harganya, belum loh ya. Bukan tidak ada harga tapi belum. Benih itu melalui proses untuk berbuah. Tapi kalau pencuri itu ingin sesuatu yang instan. Yang dicuri buahnya karena memang bernilai. Iblis itu lebih pintar daripada maling biasa Bapak Ibu. Iblis tahu ketika benih yang Yesus taburkan itu bukan benih biasa. Iblis menjadi gemetar. Takut kalau benih firman Tuhan itu tumbuh di hati Bapak Ibu. Kerajaan Allah akan panen jiwa-jiwa. 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Sehingga iblis sebelum kita tumbuh benih itu dalam kita, dia sudah mengambilnya. Iblis itu bukan mengincar hidup kita Bapak Ibu. Tetapi mengincar firman yang baru saja ditaburkan kepada saudara. Yang ingat firman minggu lalu siapa? Ayo, ya kan? Nah Bapak Ibu, baiklah hari ini kita akan merubah gini konsepnya Bapak Ibu. Ketika mendengarkan firman Tuhan tidak harus semuanya Bapak Ibu hafal. Tetapi ambil satu poin penting untuk ditaburkan ke dalam kehidupanmu. Sehingga firman itu dapat bertumbuh berbuah untuk diri kita. Amin. Haleluya. Lalu 3 adalah tanah. Pernahkah kita protes kepada Tuhan atau bertanya, oh Tuhan kenapa ya saya jadi tanah nih? Kenapa enggak berlian aja yang berkilau diumpamakan atau emas aja gitu ya. Yang murni lah emas itu atau minimal perak. Nah perak sekarang ada nilainya loh Bapak Ibu. Makanya di firman Tuhan dikatakan emas dan perak. Enggak ada tuh berlian disebut-sebut di dalam Alkitab ya. Jadi belinya emas dan perak Bapak Ibu. Nah faktanya gini dalam ilmu pertanian. Ada yang sarjana pertanian? Gak ada. Ya gini, ilmu pertanian benih itu hanya bisa merespon di dalam tanah. Ya, dan harus tanah yang baik. Emas tidak akan membuat benih bertumbuh apalagi berbuah. Kalau emasmu 1 kilo taruh di rumah, 1 kilo terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Gitu kan. Jadi berlian atau emas setinggi gunung pun yang kau punya tidak pernah bisa sepadan dengan benih. Hanya tanah yang sepadan dengan benih. Di dalam Kejadian 2, Allah bahkan menghembuskan nafasnya kepada debu tanah saat menciptakan kita.
Allah enggak tuh menghembuskan nafas, oh berlian, ku hembuskan nafas biar hidup. Emas, ku hembuskan biar hidup. Enggak, tetapi debu tanah dan jadilah kita. Sehingga benih itu harus ada kita yang merespon Bapak Ibu. Di dalam Markus 4 Yesus menjelaskan ada 4 kondisi tanah. Yang pertama pinggir jalan, 2 tanah berbatu yang tipis tanahnya, yang ketiga semak duri, yang keempat tanah yang baik. Kita pernah mendengar bahwa 4 tanah ini adalah 4 jenis orang berbeda. Gitu ya. Di dalam setiap firman kita pernah dengar ya. Hari ini saya ingin memberi sebuah pengertian yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Slide 8 ada. Ini bantuan AI. Tuh. Ini bantuan AI Bapak Ibu ya, keren ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat 4 jenis orang dari perumpamaan ini, kita akan mudah mengelompokkan orang, memberi label pada orang, karena kita melihat gini dengan jasmani kita, orang ini tuh gak berbuah loh. Hidupnya kayaknya susah terus, banyak masalah terus. Dia nih kayaknya tanah di pinggir jalan. Gak ada buahnya terus sepanjang tahun. Padahal saat itu orang itu atau kita bukan tidak berbuah Bapak Ibu. Tetapi kita sedang tertanam di dalam tanah. Kita sedang proses. Tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang lain. Tetapi kita ini ditanamkan Tuhan di tempat yang gelap untuk memproses hati kita. Memproses respon kita. Di Timur Tengah itu ada 4 musim setiap tahun. Satu pohon harus melewati 4 musim, gak bisa pilih-pilih. Satu orang di Timur Tengah juga melalui 4 musim yang berbeda. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat Markus 4 ini bukan sebagai potret 4 orang, tetapi 4 kondisi hati yang dialami oleh satu orang, mungkin Anda, mungkin saya dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu, saya ambil contohnya saya aja ya. Suatu ketika saya pernah mengalami kondisi hati di pinggir jalan yang keras. Bukan karena saya jahat Bapak Ibu, tapi karena saya terluka. Mungkin saya dihina orang. Bukan hanya hinaan sekarang Bapak Ibu dahsyat ya. Enggak lagi face to face. Lewat apa? Sosmed Bapak Ibu. Duduk salah, berdiri salah, jongkok salah, telentang lebih salah lagi katanya gitu, tidur terus ya. Apa saja yang dilakukan semua salah. Rasa sakit ini tuh membangun sebuah tembok pertahanan buat saya. Untuk melindungi apa Bapak Ibu? Diri saya sendiri supaya tidak terluka. Hati kita menjadi keras. Boro-boro air mengalir. Gak bisa, air gak bisa mengalir apalagi benih gak bisa tumbuh hari ini. Kalau ada hati kita yang keras, bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan. Betul ya, tapi karena kita belum sembuh. Mari ambil komitmen Bapak Ibu, jangan biarkan luka membuat kita tidak berbuah. Bahkan benih yang menjadi hak kita itu sampai diambil oleh iblis. Sehingga pantas aja hidup itu gak ada damai. Gak kunjung datang tuh damai gitu. Gak kunjung datang tuh jawaban Tuhan. Bawaannya kita tuh pingin marah terus ya. Padahal gak ada apa-apa. Jengkel terus ya. Kita sebetulnya sebal terhadap apa? Jawaban yang gak kunjung datang, hati kita nih udah capek nih. Jadi iblis itu tidak akan tinggal duduk tenang menunggu kita gitu. Dia akan mencoba-coba untuk membawa benih itu pergi. Tapi saya juga pernah mengalami kondisi hati di tanah berbatu. Imannya tipis Bapak Ibu. Ketika hari Minggu saya duduk dikuatkan ya. Semangat, amin. Haleluya Tuhan. Tapi Senin pagi, bayangkan ibu-ibu kita yang bangunin anak sekolah. Perjuangannya darah dan daging ya kan. Sampai uratnya mau putus. Ya ibu-ibu, ya bener ya. Lalu
tagihan itu datang setiap Senin loh kita ya Pak Syam ya. Tiba-tiba nih kontrak gitu ya. Sudah mau jadi loh Bapak Ibu. Yesus ya. Saya, Tuhan terima kasih ini jawaban doa Tuhan. Batal Bapak Ibu. Cuman karena apa? Bu, ruang tamu Ibu terlalu kecil. Ya elah, saya gedein deh. Apa, angkat aja sofanya kan jadi besar tuh gitu ya. Batal Bapak Ibu. Lalu iman ini aduh kayaknya udah layu. Ternyata akarnya hanya di permukaan. Sangat tipis. Kita hanya mau Tuhan di musim berkat. Tetapi kita belum siap di musim proses. Tekanan ekonomi sekarang tuh gak main-main Bapak Ibu. Saya tahu ya, saya juga mengalami sama. Kita ini berada di Indonesia yang sama kan. Kalau iman kita nih tipis, tergantung pada mood kita, tergantung pada penolakan orang, kita akan cepat layu dan tidak mampu bertahan, apalagi berbuah. Terkadang saya juga mengalami kondisi hati tanah semak duri loh. Hati itu mendadak ya, terhimpit. Tanahnya sih subur Bapak Ibu. Itu ya, mana tadi teman? Nah tanahnya sih subur gitu. Tetapi ketakutan itu juga tumbuh dengan agresif. Menyerang kita terus-terusan. Padahal kita gak undang loh, dia datang sendiri. Saya terlalu sibuk ngeladenin apa? Kecemasan. Sampai lupa menghitung anugerah. Saya terlalu sibuk menghitung cicilan rumah. Cicilan ruko. Ya. Biaya anak sekolah. Saya terlalu sibuk. Gitu, sampai lupa berdoa. Sibuk membuat list. Apa ya yang belum saya punya? Saya mau list, saya gak punya rumah besar, saya gak punya 10 mobil antik. Enggak, sekarang tahun-tahun seperti ini mobil antiknya kesita Bapak Ibu ya. Ya kan, ya ambil. Aduh rumah banyak itu motor gede diparkir di pinggiran jalan yang kecil tetap disita. Jadi sibuk itu kita ya, membuat list apa yang kita tidak punya. Dan kita berharap Tuhan segera jawab. Sampai lupa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dan sudah Tuhan sediakan kepada kita. Suami kita, istri kita, anak kita, syukurin aja itu dulu ya. Amin. Kita sibuk apa lagi? Sibuk ngomentarin IG orang Bapak Ibu. Ya, sibuk cari tahu kehidupan orang lain. Sampai lupa bangun jam doa aja. Lupa memperbaiki kehidupan roh kita. Akhirnya benih firman itu terhimpit sampai mati sebelum sempat berbuah. Tapi saya juga pernah loh Bapak Ibu berada di kondisi tanah yang subur, tanah yang baik. Berada di tempat gelap tidak berkilau seperti emas ya. Di tanah ini nggak ada emas-emasnya, nggak ada shiningnya, nggak ada. Tetapi ini yang tanah miliki mudah dibentuk. Meskipun mata hatinya ini masih gelap ya, nggak tahu nih besok seperti apa, masa depan seperti apa, belum melihat jawaban. Tetapi saya mau menjadi tanah yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tanah yang baik itu terlihat dari respon. Lukas 6 ayat 45 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama. Lukas 6 ayat 45. Sudah? Lukas 6, 45. Oke, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dunia modern ya Bapak Ibu. Yang keluar tuh bukan hanya dari mulut tapi apa Bapak Ibu, ketikan jari nih. Lebih cepat daripada mulutnya di media sosial. Ingat loh, Tuhan itu melihat ketika orang mungkin gak melihat pakai fake account gitu ya. Tertawa, senang gitu pakai fake account. Enggak Bapak Ibu jangan. Karena apa? Karena Tuhan melihat.
Kita ini anak-anak Tuhan, marilah kita hidup dalam terang Tuhan. Amin. Tanah yang baik adalah seperti ini. Saya rela Tuhan menjalani proses. Saya rela Tuhan menerima firman. Meskipun firman itu menegur saya, menasihati saya terima Tuhan dengan hati terbuka. Kita seringnya mau yang manis-manis ya, firman Tuhan, betul ya. Nggak mau yang pahit-pahit, sorry Tuhan. Tapi ingat, yang manis-manis kena diabetes, yang pahit-pahit itu menyembuhkan. Satu hal yang penting Bapak Ibu yang kita pelajari dari firman hari ini adalah gini. Tidak ada buah yang muncul dari kondisi hati yang lain. Nggak ada Bapak Ibu, betul ya? Hanya tanah yang baik saja yang menghasilkan pelipat gandaan. Yesus berkata tanah yang baik itu menghasilkan berapa? 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan tidak menuntut kita Bapak Ibu semua kalian kata Tuhan harus ya wajib ya menghasilkan 100. Ada? Enggak. Karena kapasitas kita semua berbeda di setiap musim kehidupan. Tetapi prinsip kerajaan Allah itu sangat tegas. Di dalam Tuhan hidupmu tidak akan pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Musim panen sudah datang. Ladangnya sudah menguning. Sudah Bapak Ibu lihat. Di dalam kondisi yang berat, di dalam kondisi yang sulit, justru ladang itu menguning loh. Dan kita ini dipersiapkan untuk menuainya. Bapak Ibu rindu menuai? Bapak Ibu rindu untuk musim panen? Amin. Tugas kita hanya 2. Saya tuliskan cuma 2 Bapak Ibu. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi tanah yang baik. Amin. Bukan sempurna loh. Tanah yang baik itu kayak gini nih. Ini maaf ya saya beli yang kecil. 20.000 maaf ya kan. Dibajak, tanah yang baik itu mudah dibajak. Sakit gak? Sakit Bapak Ibu. Tetapi tanahnya menjadi subur. Bapak Ibu perlu proses Tuhan. Perlu dibajak Tuhan hatinya supaya subur hidupmu. Amin, haleluya. Dan ingat ya, pelipat gandaannya jangan lupa. Nah, supaya apa? Menguatkan kita. Yang kedua adalah berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia tuh dekat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Cara saya dekat dengan Tuhan berbeda dengan cara saudara. Saya dalam hari ini, musim sekarang ini, saya itu adanya di tanah ngentelentang. Kalau saudara mungkin masih di kursi berdoa, ada yang sudah berlutut doanya. Saya sudah telentang doanya. Nah, musim kehidupan kita Tuhan mengajar kita step by step, proses demi proses semakin dekat dengan Dia. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Proses itu diperlukan oleh setiap kita untuk berbuah. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, tim praise and worship silakan. Sebagai penutup untuk saudara. Tayangkan slide terakhir. Benih yang tertanam di tanah yang baik tidak akan pernah gagal menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Mari saya undang Gaby. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Kita dijadikan tanah yang baik. Hari ini firman Tuhan itu gini Bapak Ibu, jangan malu ketika kita berada di posisi tanah yang jalan gitu, di tengah jalan. Atau kita sedang mengalami kondisi hati kita nih hari ini sedang dihimpit oleh duri gitu ya. Belum ada pertumbuhan, it's okay. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ketika hari ini firman Tuhan ditaburkan, mari kita siapkan hati kita menjadi tanah yang baik. Amin. Proses itu diperlukan untuk kita bertumbuh. Menumbuhkan untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan firman-Mu Bapa. Menunggukan setiap kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau bukan hanya penabur. Tapi Engkau juga pemelihara ladang kami. Dan biarlah setiap benih Tuhan yang hari ini jatuh di dalam hati setiap jemaat-Mu. Itu bertumbuh, berakar, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat pelipat gandaan itu terjadi di dalam hidup kami. Karena itu kami berubah Tuhan dari tanah yang di pinggir jalan, tanah yang bersemak duri, tanah yang berbatu, menjadi tanah yang baik, yang subur bagi Engkau. Dan sebentar kami juga ingin mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Tubuh dan darah Yesus yang berharga telah diberikan kepada kami. Engkau penabur yang bermurah hati. Bahkan anak-Mu saja Engkau berikan Tuhan. Karena itu kami mau menghargai, kami mau mengingat akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu. Kita akan makan dan minum darah Yesus. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Sungguh-sungguh bersyukur. Sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Pegang roti di tangan Bapak Ibu dan mari dengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu angkat roti di atas kepala tanda kita menghargai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus melalui tubuh-Mu yang terpecah ini Bapa. Hidup kami dibaharui Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus kita terima dengan iman. Mari jemaat Tuhan makan roti bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Haleluya. Baik dalam kondisi kesesakan, kemenangan, kami tahu Kau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami telah menikmati ibadah ini Tuhan. Pujian, kemenangan, firman yang menghidupkan telah tertanam di dalam hati setiap jemaat-Mu. Biarlah itu bertumbuh berbuah di dalam nama Yesus. Dan kami juga Tuhan rindu untuk menabur di gereja-Mu Tuhan. Kami ingin memberi karena kami percaya di tangan-Mu. Sedikit itu bisa menjadi banyak. Yang biasa itu bisa menjadi luar biasa. Dan persembahan hari ini Tuhan bisa dipergunakan untuk panen jiwa-jiwa. Berkati setiap tangan jemaat-Mu yang memberi baik persembahan maupun persepuluhan. Pakailah untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Bukan kerajaan kami Tuhan, tapi kerajaan Allah. Bukan nama kami Tuhan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu. Silakan ukur kembali Bapak Ibu Saudara dan kita akan menyaksikan BSD News sepekan ke depan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Monday Blessing setiap hari Senin diadakan melalui Zoom Meeting dengan link yang sudah tertera di layar.
Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh, Krembesi Hotel, Ruang Mandalika. Kita bertemu kembali Sunday Concert Minggu 12 Juli 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Krembesi Hotel lantai 6 bersama Evangelis Elia Miran. Sekian news sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk gembala kita, Pastor Jenny, menyampaikan berkat tentang planted ya. Sebulan ini kita akan belajar tentang tertanam, planted. Bapak Ibu seperti biasa, setiap awal bulan ada suatu waktu dalam ibadah kita memberikan persembahan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan. Namun Bapak Ibu perlu ketahui kalau Bapak Ibu menyaksikan news beberapa minggu ini bahwa BSD Church akan berulang tahun kedua pada bulan Oktober, ya puji nama Tuhan. Bulan Oktober ini 2 tahun usianya. Akan ada acara pengucapan syukur di bulan Oktober nanti. Dan dalam rangka ulang tahun itu kita akan mengadakan bakti sosial ke lapas. Kita akan memberikan paket sembako. Karena itu yang biasanya kita memberikan persembahan untuk rumah Tuhan dialihkan untuk mendukung acara baksos dan ulang tahun BSD Church ini. Jadi Bapak Ibu ketika scan QR di layar, nanti apa yang Bapak Ibu berikan akan dipakai untuk kegiatan baksos dan ucapan syukur ulang tahun kedua BSD Church. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan khusus ini. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur bahwa kami boleh diajarkan tertanam dalam Engkau ya Tuhan. Kami telah menjadi benih yang baik dan kami percaya kami akan berbuah ya Tuhan. Memberkati banyak orang. Dan pada saat ini khususnya kami mau memberikan apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk kegiatan bakti sosial dan ucapan syukur ulang tahun BSD Church. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, beri sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengurapi anak-anak generasi depan kita. Saya minta Bapak Ibu untuk angkat tangan mengurapi. Kita bersatu hati, sepakat memberkati anak-anak kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk anak-anak ini yang telah Engkau percayakan Bapak kepada setiap orang tua, kepada gereja Tuhan. Hari ini hamba-Mu Tuhan memberkati hati mereka, pikiran mereka, memberkati langkah perjalanan hidup mereka. Mulai dari kecil sampai besar Tuhan, menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Mereka Engkau angkat menjadi orang yang hebat, pengusaha yang hebat. Engkau pakai dengan kecerdasan mereka yang daripada Tuhan. Hikmat senantiasa dalam hidup mereka. Engkau juga Tuhan memberikan perlindungan-Mu ya Bapa. Dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib, yang terus akan membimbing mereka Tuhan ke
padang hijau Tuhan, ke air yang tenang. Hidup mereka menjadi berkat, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kami juga memberkati orang tua daripada anak-anak ini Tuhan. Bapa, mereka yang telah berjerih lelah Bapa. Ya Tuhan, Kau memberkati mereka luar biasa Tuhan. Berikan kasih, berikan hikmat, bukakan pintu berkat untuk mereka Bapa. Sehingga mereka senantiasa Tuhan tidak kekurangan di dalam mempersiapkan dana Tuhan untuk anak-anak ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memperbaiki hubungan antara suami istri. Engkau memperbaiki hubungan orang tua dengan anak. Mereka semua Tuhan di dalam satu kasih Kristus, dalam rumah yang tenang, yang damai Tuhan. Mereka menjadi teladan buat anak-anak ini. Sehingga membawa anak-anak ini Tuhan melihat Kristus di dalam rumah mereka Bapa. Urapi Tuhan setiap orang tua ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita angkat tangan kita. Menerima berkat Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini hamba-Mu Tuhan memberikan berkat Bapa kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang hadir dengan hati yang haus, yang lapar akan Engkau, pasti pulang membawa berkas-berkasnya yang berlimpah di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam bisnismu, diberkatilah engkau di ladang dan di kota. Kami percaya kemana kakimu melangkah, Tuhan menyediakan sesuatu yang besar untuk engkau. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita di surga, cinta yang setia daripada anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertaimu, yang akan senantiasa memberkatimu mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Dan Allah satu melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Have a blessed Sunday and God bless you. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan-Ku.